85% dari materi di alam semesta ini tidak dapat kita lihat. 68% energi yang menggerakkan ekspansi kosmos tidak dapat kita deteksi. Mayoritas alam semesta kita terbuat dari sesuatu yang benar-benar tidak kita pahami. Kita menyebutnya materi gelap dan energi gelap. Keduanya telah mengubah pemahaman kita tentang fisika fundamental. Namun, tak seorang pun tahu apa sebenarnya kedua hal ini. Tahun 1933, astronom Swiss Fritz Zwicky mengamati klaster galaksi Coma. Dengan perhitungannya, ia menemukan bahwa galaksi-galaksi tersebut bergerak terlalu cepat, begitu cepatnya hingga seharusnya terlempar keluar dari formasi mereka. Sesuatu yang tak terlihat sedang menahannya dengan gravitasi tambahan. Ia menyebutnya Dunkel Materi, atau materi gelap. Namun, tak seorang pun mempercayainya. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak dapat kita lihat bisa begitu dominan di alam semesta? Zwicky dianggap terlalu radikal. Namun, 4 dekade kemudian, seorang astronom wanita membuktikan bahwa ia benar. Pada tahun 1970-an, Dr. Vera Rubin melakukan pengamatan yang akan mengubah astronomi selamanya. Dengan teleskop di Observatorium Kitt Peak, ia mengukur kecepatan rotasi bintang-bintang di tepi galaksi. Berdasarkan fisika Newtonian, bintang-bintang di tepi galaksi seharusnya bergerak lebih lambat dibandingkan yang dekat dengan pusat. Sama seperti planet-planet luar di tata surya kita, bergerak lebih lambat. Tetapi, data Rubin malah menunjukkan sebaliknya. Bintang-bintang di tepi bergerak sama cepatnya dengan yang di dekat pusat galaksi. Kesimpulannya hanya satu. Massa galaksi tidak terkonsentrasi di pusat seperti yang terlihat. Sebaliknya, setiap galaksi dikelilingi oleh halo raksasa materi tak terlihat yang memberikan gravitasi tambahan, materi gelap. Bayangkan ini, dari setiap 6 kg massa di alam semesta, hanya 1 kg yang terbuat dari materi biasa yang kita kenal, proton, neutron, elektron. 5 kg lainnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang tidak memancarkan, menyerap, atau memantulkan cahaya. Sesuatu yang hanya berinteraksi melalui gravitasi. Tetapi jika materi gelap begitu banyak, mengapa kita tidak bisa merasakannya? Apakah ia menembus tubuh kita setiap detik? Dan yang lebih penting, apa sebenarnya materi gelap itu? Kini, kita tahu bahwa materi gelap itu ada, tetapi apa sebenarnya itu? Berbagai teori telah diajukan, dari partikel subatomik eksotis hingga modifikasi terhadap hukum gravitasi. Teori yang paling populer saat ini adalah bahwa materi gelap terdiri dari partikel masif yang berinteraksi lemah, atau WIMP, Weakly Interacting Massive Particles. Berdasarkan teori ini, partikel materi gelap jarang berinteraksi dengan materi biasa, tetapi sesekali mereka bertabrakan. Untuk mendeteksi tabrakan langka ini, para ilmuwan telah membangun detektor super sensitif di tempat-tempat paling terpencil di bumi. Di dalam gua-gua yang terletak jauh di bawah gunung, terlindung dari radiasi kosmik yang dapat mengganggu pengukuran, tangki besar berisi ton xenon cair diawasi oleh detektor cahaya yang sangat sensitif. Pada suhu minus 100 derajat Celcius, jika partikel materi gelap menabrak atom xenon, akan terjadi kilatan cahaya kecil yang dapat dideteksi. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah menunggu dengan sabar, berharap dapat melihat tanda-tanda materi gelap. Eksperimen seperti Xenon, Elux, dan Panda X telah menghabiskan ribuan jam pengamatan. Namun, hasilnya mengecewakan. Tidak ada deteksi yang meyakinkan. Seiring waktu, eksperimen-eksperimen ini telah menyingkirkan berbagai kandidat materi gelap, membuat para ilmuwan semakin khawatir. Mungkinkah materi gelap jauh lebih sulit dideteksi daripada yang kita bayangkan? Atau mungkin teori kita tentang materi gelap sepenuhnya salah? Beberapa fisikawan telah mengusulkan alternatif radikal. Mungkin materi gelap tidak ada sama sekali. Mungkin hukum gravitasi Newton dan Einstein perlu dimodifikasi pada skala galaksi. Teori seperti MOND, Modified Newtonian Dynamics, menyatakan bahwa gravitasi berperilaku berbeda pada jarak yang sangat besar. Tetapi mayoritas ilmuwan masih yakin bahwa materi gelap ini nyata, dan kita hanya belum menemukan cara yang tepat untuk mendeteksinya.
Sementara kita masih mencari petunjuk tentang materi gelap, misteri lain yang lebih besar telah muncul. Sesuatu yang lebih aneh dan lebih menantang daripada materi gelap. Sesuatu yang bukan materi sama sekali, tetapi sebuah energi misterius yang mengisi seluruh ruang kosong di alam semesta. Dan kisah penemuan energi gelap ini dimulai dengan kesalahan terbesar Albert Einstein. Jika Anda terpesona oleh misteri kosmik ini, tinggalkan komentar dengan teori Anda tentang materi gelap. Apakah itu partikel eksotis atau mungkin bukti dimensi tambahan? Kami akan membalas komentar-komentar yang paling menarik. Dan jangan lupa untuk like video ini jika Anda ingin kami membuat lebih banyak konten tentang misteri alam semesta. Tahun 1915, Albert Einstein mempublikasikan teori relativitas umum yang mengubah pemahaman kita tentang gravitasi. Bukan lagi sebagai gaya yang bekerja secara instan melintasi ruang seperti yang dijelaskan Newton, tetapi sebagai kelengkungan ruang waktu itu sendiri. Tetapi Einstein segera menyadari masalah dengan teorinya. Jika gravitasi selalu menarik, seharusnya alam semesta statis akan runtuh pada dirinya sendiri. Namun, pada masa itu, semua orang percaya bahwa alam semesta memang statis, tidak mengembang atau menyusut. Untuk menyelamatkan teorinya, Einstein menambahkan istilah tambahan ke persamaannya yang disebut konstanta kosmologis. Semacam antigravitasi yang mendorong keluar, menyeimbangkan tarikan gravitasi, dan membuat alam semesta stabil. Tetapi pada tahun 1929, astronomer Edwin Hubble menemukan bahwa alam semesta sebenarnya sedang mengembang. Galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita ke segala arah. Einstein segera menyadari bahwa konstanta kosmologis tidak diperlukan dan menyebutnya sebagai kesalahan terbesar dalam karirnya. Selama 70 tahun berikutnya, konstanta kosmologis dilupakan. Hingga pada tahun 1998, dua tim ilmuwan independen mengungkap sesuatu yang benar-benar tak terduga. Untuk memahami bentuk dan masa depan alam semesta, para ilmuwan dari proyek supernova kosmologi dan tim pencarian supernova jarak jauh menggunakan supernova tipe 1A, ledakan bintang yang selalu memiliki kecerahan yang hampir sama, sebagai lilin standar untuk mengukur jarak di alam semesta. Mereka mengharapkan bahwa ekspansi alam semesta melambat dari waktu ke waktu karena tarikan gravitasi. Pertanyaannya hanya seberapa cepat perlambatan ini yang akan menentukan apakah alam semesta akan mengembang selamanya atau akhirnya berbalik dan runtuh. Tetapi data menunjukkan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Ekspansi alam semesta tidak melambat, ia justru semakin cepat. Seolah-olah ada kekuatan anti-gravitasi yang mendorong galaksi-galaksi menjauh satu sama lain dengan kecepatan yang semakin meningkat. Para ilmuwan menamai kekuatan misterius ini sebagai energi gelap. Ironis, karena ternyata Einstein dengan kesalahan terbesarnya mungkin benar sejak awal. Konstanta kosmologis yang ia buang mungkin adalah petunjuk pertama tentang keberadaan energi gelap. Tetapi jika energi gelap nyata, apa sebenarnya itu? Dan yang lebih mengerikan, apa dampaknya terhadap masa depan alam semesta dan keberadaan kita? Jawabannya mungkin lebih mengejutkan dan lebih menakutkan daripada yang bisa kita bayangkan. Untuk memahami betapa anehnya energi gelap, pertimbangkan hal ini. Energi normal seperti yang kita kenal, apakah itu panas, listrik, atau bahkan massa yang dikonversi menjadi energi dalam reaksi nuklir, selalu menghasilkan gravitasi. Energi berarti massa, dan massa menghasilkan tarikan gravitasi, tetapi energi gelap berperilaku sebaliknya. Ia memiliki sifat anti-gravitasi, mendorong segala sesuatu menjauh. Bahkan yang lebih aneh lagi, semakin banyak ruang yang ada, semakin banyak energi gelap yang muncul. Ketika alam semesta mengembang, jumlah total energi gelap di dalamnya meningkat. Ini melanggar salah satu prinsip dasar fisika, hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, hanya diubah bentuknya. Tetapi energi gelap tampaknya diciptakan dari ketiadaan saat ruang mengembang. Saat ini, kita memiliki beberapa teori tentang apa sebenarnya energi gelap. Teori pertama adalah bahwa energi gelap adalah energi vakum atau energi titik nol. Energi yang ada bahkan dalam ruang kosong karena fluktuasi kuantum.
Menurut mekanika kuantum, bahkan ruang kosong bergelora dengan partikel dan antipartikel virtual yang secara konstan muncul dan menghilang. Masalahnya, ketika fisikawan mencoba menghitung berapa banyak energi yang seharusnya ada dalam ruang kosong, mereka mendapatkan angka yang lebih besar, 10 pangkat 120 kali, daripada nilai energi gelap yang diamati. Ini adalah ketidakcocokan terbesar dalam seluruh sejarah fisika. Teori kedua adalah bahwa energi gelap adalah bentuk energi dinamis yang berubah seiring waktu, kadang-kadang disebut quintessence. Setelah elemen kelima Aristoteles selain bumi, air, api, dan udara. Tidak seperti konstanta kosmologis yang memiliki nilai tetap, quintessence dapat berubah di lokasi berbeda dan selama masa alam semesta. Teori ketiga, dan yang paling radikal adalah energi gelap tidak ada sama sekali. Sebaliknya, gravitasi itu sendiri yang berperilaku berbeda pada skala kosmik. Mungkin teori relativitas umum Einstein perlu dimodifikasi pada jarak yang sangat besar, sama seperti M1D, mengusulkan modifikasi gravitasi Newton untuk materi gelap. Saat ini, teori yang paling didukung bahwa energi gelap adalah bentuk konstanta kosmologis, properti intrinsik dari ruang itu sendiri. Setiap meter kubik ruang kosong memiliki energi yang sangat kecil, tetapi ketika dikalikan dengan volume alam semesta yang sangat besar, jumlah totalnya sangat besar. Terlepas dari apa sebenarnya energi gelap, implikasinya untuk masa depan alam semesta sangat mengejutkan. Jika energi gelap tetap konstan atau meningkat, ekspansi alam semesta akan terus dipercepat hingga akhirnya. Sejak penemuan energi gelap, para kosmolog telah merevisi prediksi mereka tentang masa depan alam semesta. Sebelumnya, mereka mempertimbangkan 3 kemungkinan. Big Crunch. Gravitasi akhirnya akan menghentikan ekspansi dan alam semesta akan runtuh kembali pada dirinya sendiri. Big Freeze. Ekspansi terus berlanjut selamanya, tetapi semakin melambat. Big Balance. Ekspansi mendekati kecepatan konstan. Tetapi dengan energi gelap, kemungkinan keempat telah muncul, dan ini yang paling mengejutkan. Big Rip, ekspansi terus dipercepat hingga akhirnya kekuatan energi gelap menjadi begitu besar sehingga mengalahkan gaya-gaya lain di alam semesta. Jika kalian belum tahu tentang skenario terburuk dari akhir alam semesta, kami sudah buatkan videonya minggu lalu. Jadi silakan ditonton untuk tahu apa itu keempat poin tadi. Akan tetapi, tidak semua ilmuwan yakin bahwa skenario Big Rip akan terjadi. Jika energi gelap memang merupakan konstanta kosmologis seperti yang diusulkan Einstein, maka skenario Big Freeze jauh lebih mungkin terjadi. Tetapi ada satu harapan. Teori-teori fisika baru seperti teori Dawai menunjukkan bahwa alam semesta kita mungkin hanya satu dari banyak alam semesta dalam multiverse. Sementara alam semesta kita mungkin berakhir, yang lain mungkin terus berkembang atau bahkan baru dimulai. Dan jika energi gelap memang merupakan bentuk dinamis dari energi seperti quintessence, maka situasinya bahkan lebih tidak pasti. Energi gelap bisa berubah seiring waktu, mungkin bahkan berbalik arah dan menjadi tarikan alih-alih dorongan. Dalam hal ini, alam semesta mungkin masih berakhir dalam Big Crunch. Semua ini mungkin tampak sangat jauh, tetapi studi tentang materi gelap dan energi gelap memiliki implikasi praktis juga. Pencarian partikel materi gelap telah mendorong kemajuan dalam fisika partikel dan teknologi detektor. Dan pemahaman tentang energi gelap telah membantu kita menyempurnakan teori gravitasi yang memiliki aplikasi dari GPS hingga astrofisika. Lebih dari itu, pengetahuan ini memberi kita perspektif kosmik. Dalam skala waktu alam semesta, keberadaan manusia hanyalah sekejap. Tetapi dalam sekejap itu, kita telah mencapai sesuatu yang luar biasa, memahami sebagian dari misteri alam semesta yang sangat besar ini. Mungkin kebesaran sejati dari umat manusia bukan dalam kemampuan kita untuk bertahan selamanya, tetapi dalam kemampuan kita untuk memahami alam semesta tempat kita berada, bahkan bagian-bagiannya yang tidak dapat kita lihat atau sentuh. Materi gelap dan energi gelap tetap menjadi dua misteri terbesar dalam fisika modern. Di video berikutnya, kita akan mengungkap mengapa waktu bisa melambat di ruang angkasa.
Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak melewatkan konten kami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.